kebijakan bahwa untuk pendidik yang berusia 50 tahun ke atas tidak diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan segalanya. Sedangkan usia pensiun dari guru itu kan 60 tahun. Berarti ada 10 tahun, Bu, waktu kita sebagai guru ini tidak efektif untuk meningkatkan profesi kepentingan kita. Nah, seperti yang saya alami, saya sekarang sudah berusia 54 tahun. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Nah, jadi saya waktu mulai 50 tahun kemarin, saya terakhir ikut pada kegiatan Instruktur Nasional di BBL Medan. Ya, saya umur 50 tahun pas waktu itu. Saya peserta tertua. Ya, iya, ketika itu saya peserta tertua. Nah, setelah itu saya ingin mengikuti lagi, saya membuka SIM PKB. Sewaktu saya sudah berusia 51 tahun, saya buka, ternyata jawaban dari SIM PKB, usia Anda sudah melewati. Jadi saya tidak berkesempatan, Bu. Nah, menurut saya itu kan diskriminasi, Bu. Sedangkan saya masih berkeinginan, saya masih punya keinginan untuk mengembangkan kemampuan saya. Nah, mungkin itu, Bu, yang ingin saya sampaikan. Semoga keluhan saya dan mungkin teman-teman yang lain, karena untuk ikut guru penggerak juga tidak bisa, sehingga kemampuan teman-teman kita yang 50 tahun ke atas untuk ikut menjadi calon kepala sekolah juga tak bisa, Bu. Nah, jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan dari pembuat kebijakan melalui Ibu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini pertanyaan menarik. Pertanyaan ini pernah saya alami ketika saya usianya lebih dari 35 tahun. Ketika saya ingin mendaftar S2 dengan beasiswa dari pemerintah. Ternyata tidak bisa karena usia saya lewat 35 tahun waktu itu. Tidak ada alasan. Tetapi setelah saya kuliah S2 hampir 40 tahun, saya baru bisa merasakan. Ternyata daya tangkap saya, daya ingat saya sudah dibandingkan ketika usia 30 tahun. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan untuk pengambilan beasiswa. Nah, kembali kepada diklat. Diklat contohnya yang sekarang diklat re-upskilling. Ya, re-upskilling itu ada magang. Kalau magang di tata boga, Bapak Ibu, itu tidak boleh duduk dari pagi sampai sore kecuali jam istirahat. Waktu itu usia saya 53. Terus saya izin sama suami, Mas, aku mau ikut magang tentang boga karena saya dari pengolahan hasil pertanian, saya tidak tahu boga. Magang di hotel di Bandung, rumah saya waktu itu di Samangan sama dengan sekarang, untuk magang di kitchen. Saya bilang gitu. Jawaban suami saya apa? Sepertinya di boga masih banyak yang lebih muda. Artinya saya tidak diizinkan. Dan setelah saya rasakan ternyata saya tidak punya kekuatan yang prima berdiri dari pagi hingga sore. Saya yakin semua kebijakan pasti ada pertimbangannya semata-mata untuk kebaikan kita semua. Ya, Bu ya. Nah, jadi Bu saya nggak bisa ikut guru penggerak. Padahal dulu itu kepala sekolah kan juga ada peluang. Nah, yang sekarang menjadi belum ada. Saya bilang bukan tidak ada, tetapi belum ada peluang karena kita tidak tahu di tahun 2024 kebijakan apa lagi yang kita hadapi. Kemungkinan ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak kita ketahui. Yang saya tahu
boga itu dulu 50, sekarang ditoleransi 55. Jadi siapa tahu masukan Ibu nanti saya sampaikan ini menjadi satu pertimbangan sehingga tidak hanya sampai 50, mungkin bisa sampai 55. Karena tahun ini juga diluncurkan SK pengawas sekolah sejumlah 7.000 orang dari alumni guru penggerak. Resikonya apa? Ternyata ada beberapa pengawas yang sangat muda, karena guru penggerak kan dari guru. Nah, mereka